ternyata ada rahasia amalan diijabahnya semua hajat ya. Mungkin sahabat-sahabat punya hajat, punya impian, resolusi 2021 dan sebagainya. Banyak sekali hajat-hajat. Tentunya masing-masing dari kita kalau ditanya apa itu sukses, tentulah apa? Kita mencapai apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita inginkan pasti hajatnya pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita meraih ya diijabahnya hajat-hajat kita oleh Allah Ta'ala? Nah, cara untuk meraih rezeki ya, kekayaan rezeki yang sangat luar biasa sesuai ya dengan aturan-aturannya Allah Ta'ala ini sangat luar biasa sejatinya, sangat mudah sekali ya, cukup kita praktekkan ilmu-ilmu magnet rezeki, Masya Allah, ini sangat luar biasa. Nah, yang pertama yang harus kita ambil hikmah ya, kita bisa ambil ibrah yang sangat luar biasa ya. Ternyata ada rahasia amalan diijabahnya semua hajat ya. Mungkin sahabat-sahabat punya hajat, punya impian, resolusi 2021 dan sebagainya. Banyak sekali hajat-hajat. Tentunya masing-masing dari kita kalau ditanya apa itu sukses, tentulah apa? Kita mencapai apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita inginkan pasti hajatnya pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita meraih ya diijabahnya hajat-hajat kita oleh Allah Ta'ala? Nah, ini kita ambil ibrah dari satu kisah nyata ya, kisah dahsyat seorang penjual roti ya. Kita simak kisah ini terlebih dahulu bersama-sama ya. Tinggallah ya seorang yang Masya Allah ini imam yang sangat masyhur sekali bernama Imam Ahmad Ibnu Hambal. Beliau ini tinggal di Bashrah. Namun pada suatu hari beliau tiba-tiba terpisah dari rombongannya, sahabat-sahabat filah ya. Tiba-tiba beliau terpisah dari rombongannya sehingga beliau tiba-tiba ya sampai di sebuah kota yang bagi beliau masih asing. Ternyata itu berada di sebuah ya kota bernama Baghdad. Saat ini berada di Irak ya. Karena sudah larut sekali karena terpisah dari rombongan, beliau bermaksud ingin iktikaf di masjid dan besok lagi ingin melanjutkan perjalanan lagi. Nah, saat beliau menemukan sebuah masjid ya, Imam Ahmad Ibnu Hambal ini imam ya, Imam Hambali, imam yang sangat masyhur sekali ya. Namun di zaman dulu belum seperti saat ini media sosial di mana-mana. Jadi orang langsung tahu oh ini Imam Ahmad Ibnu Hambal gitu ya. Karena dulu nama itu lebih masyhur ya cepat tersampainya sebelum ya mengenali wajah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal namanya sudah sangat masyhur, tapi karena beliau ini sangat tawadhu, tidak mau menceritakan kepada yang lain bahwa beliau ini adalah ulama yang sangat terkenal. Jadi beliau sangat tawadhu luar biasa. Nah, yang terjadi akhirnya beliau ingin itikaf di sebuah masjid, namun yang terjadi oleh marbot masjidnya tidak diperbolehkan. Ya, sampai didorong-dorong tidak boleh tinggal di masjid itu ya, tidak boleh tidur di masjid. Masjid ini untuk ibadah dan ini. Nah, karena rame-rame Imam Ahmad bin Hambal ini didorong oleh marbot masjid, tiba-tiba ada seorang penjual roti ini lewat. Ya, beliau setelah selesai berdagang roti, beliau lewat mendengar langsung mendatangi, ada apa ini kok rame-rame sekali. Nah, akhirnya yang terjadi sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat magnet rezeki yang sangat luar biasa. Akhirnya setelah didatangi berceritalah Imam Ahmad bin Hambal ini bahwa beliau sejatinya adalah ya seorang fulan saudagar dari Bashrah. Beliau belum memperkenalkan dirinya seorang ulama yang sangat masyhur ya. Jadi beliau adalah ya seorang fulan yang dari Bashrah yang tiba-tiba terlepas dari rombongan tiba-tiba datang di Baghdad dan beliau ingin istirahat malam hari sambil menunggu besoknya melanjutkan perjalanan. Karena iba si penjual roti ini akhirnya beliau menawarkan diri ya udah fulan silahkan tinggal di rumahku. Nah, akhirnya beliau bergegas bersama-sama Imam Ahmad bin Hambal ini menginap di rumahnya penjual roti. Namun di saat malam hari tiba, singkat cerita, ya, Imam Ahmad bin Hambal tidak bisa tidur. Mengapa? Karena di sepertiga malam si penjual roti ini sedang asik di dapur membuat adonan roti. Nah, ada satu hal yang sangat luar biasa diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Setiap kali membuat adonan roti ini terdengar suara lantunan laziman, ya, suara istighfar yang senantiasa dilantunkan oleh penjual roti ini. Beliau tiada hentinya melantunkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Nah, saking penasarannya ya sampai di waktu fajar sebelum subuh akhirnya beliau ya menegur nih bertanya kepada yang punya rumah, wahai tuan ya mohon izin semalam tadi saya senantiasa mendengar bahwa engkau senantiasa mendawamkan melazimkan kalimat istighfar ya kalau boleh tahu tuan
Ya, fadilah apa, manfaat apa yang sudah pernah engkau peroleh dari engkau yang melazimkan kalimat istighfar ini? Dan sudah berapa lama engkau senantiasa berzikir istighfar ini? Apa jawabnya si penjual roti ini? Penjual roti menjawab, wahai fulan, ya sesungguhnya memang benar aku mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa. Ya, bahwa ternyata seluruh hajat-hajatku senantiasa dipenuhi, diijabah oleh Allah Ta'ala. Namun, akhir-akhir ini, saya baru memiliki satu hajat lagi yang belum diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, akhirnya Imam Ahmad Ibn Hanbal ini bertanya, wahai Tuhan, hajat apa yang belum diijabah oleh Allah Ta'ala? Nah, si penjual roti ini menyampaikan, saya ini ingin sekali berjumpa dengan seorang ulama yang sangat masyhur dari Basrah bernama Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Masya Allah. Langsung ketika mendengar itu, Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya langsung memeluk erat penjual roti tadi sambil membisikkan, ya Rob, sesungguhnya aku dibuat terpisah dari rombongan, aku tiba-tiba didorong dari masjid sehingga aku bisa menginap di sini. Ternyata ini semuanya karena diijabahnya istighfarmu, diijabahnya doa-doamu. Masya Allah, inilah aku, Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang engkau nanti-nantikan. Masya Allah. Sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat mandat rezeki semua ya, yang sangat luar biasa. Ternyata apa? Tidak ada satupun hajat dari seorang penjual roti ini yang tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Ternyata semuanya diijabah, termasuk ingin bertemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Allah langsung kirimkan langsung nih, Imam Ahmad Ibnu Hanbalnya langsung. Berarti apa yang terjadi amalannya? Lepaskan nih perisai rezekinya. Ya, terus dawamkan, lazimkan istighfar. Nah, rahasia amalan diijabahnya semua hajat yang kedua adalah apa? Kita dengan senantiasa ya melantunkan kalimat istighfar ini, kita akan meraih cintanya Allah Ta'ala. Coba sahabat-sahabat filah, kita kira-kira cinta nggak kepada anak kita? Saking cintanya kita kepada anak kita, anak belum bilang lapar saja, kita sudah luar biasa carikan yang makanan, carikan rezeki untuk anak kita. Ya, itu rasa sayangnya seorang orang tua kepada anak. Padahal rasa sayangnya Allah kepada hambanya itu melebihi, ya rasa cintanya melebihi rasa sayangnya seluruh makhluk, melebihi rasa sayangnya seorang ibu kandung kepada anaknya. Jika kita bisa meraih cintanya Allah, maka yang terjadi kita belum ya ingin, belum sampai kita lisankan saja, baru ada di pikiran saja, Allah langsung penuhi itu. Ya, bagaimana cara meraih cintanya Allah? Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Senantiasa tazkiyatun nafsi, yang membersihkan dari perisai-perisai rezekinya. Masya Allah. Nah, yang kedua ya, agar senantiasa kita dimudahkan dari rezeki kita, ya meraih kekayaan rezeki ini, yang kedua adalah ada satu rahasia percepatan di atas percepatan rezeki. Apa itu kira-kira? Percepatan di atas percepatan rezeki. Nah, ini sebagaimana makalahnya Ibnu Qayyim rahimahullah ya, karena waktunya ini sangat sedikit ya, kita singkat saja. Ibnu Qayyim ya berkata, radhiyallahu anhu berkata, ya, seandainya engkau memiliki ya waktu yang sangat sedikit, sementara dadamu dipenuhi oleh banyak keinginan, oleh banyak hajat, maka isilah semua waktumu itu dengan istighfar. Mengapa? Karena saat kita senantiasa beristighfar, ya, maka kita akan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Saat kita sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan seluruh apa-apa yang kita inginkan, meskipun kita tidak meminta sekalipun. Masya Allah. Ini melebihi amalan-amalan yang lainnya, ya. Jika amalan-amalan lainnya ada yang harus bersyukur, ya, ada yang harus ikhtiar, namun ini cukup dengan istighfar, masya Allah, Allah gerojokkan rezeki, ya, percepatan di atas percepatan rezeki. Nah, kunci yang ketiga, sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat mandat rezeki, ya, yang sangat luar biasa. Rahasia meraih maunanya Allah Taala. Ingat, di mandat rezeki ada 3 tingkatan keajaiban, ya. Ini pula ada dalam kitab Al-Hikam, ya, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, masya Allah. Ada namanya mujizat itu untuk para nabi, dan bukan untuk semua nabi, hanya nabi-nabi terpilih namanya mujizat. Yang kedua namanya adalah ya karomah, hanya untuk para aulia. Yang ketiga masih ada nih buat kita, apa itu? Maunah, yakni keajaiban-keajaiban yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan beramal solih. Nah, bagaimana cara nih untuk meraih maunah ini? Nah, sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat mandat rezeki di seluruh Nusantara. Ingat tadi ada pola pertama, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat.
ya. Yang harus kita sadari adalah bahwasanya Allah itu sejatinya sudah menjamin rezeki setiap makhluknya, bukan hanya manusia. Seluruh makhluk itu sudah Allah jamin rezeki. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa. Artinya apa? Bukan hanya manusia, seluruh makhluk sekalipun, ya, yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain disampaikan, seorang manusia itu tidak akan menemui ajalnya sebelum disempurnakan rezekinya. Maka hati-hati di sini, ya. Jika kita ragu saja, ya Rob besok bisa makan apa ya di era pandemi yang nggak mudah ini, berarti ya kita apa? Semakin jauh dari maunah. Kita nggak yakin dengan ayat Allah ini. Kita nggak beriman nih. Padahal syaratnya maunah tadi apa? Kita beriman dan beramal solih. Maka ya kita harus perbaiki ini. Nah, ternyata sahabat-sahabat, jika rezeki itu sudah dijamin kepada seluruh makhluk, ada cara-cara yang sangat luar biasa, ya. Kalau cara yang biasa adalah ketika Allah sudah jamin rezeki, masih ada yang harus menjemputnya, harus ikhtiar dia untuk menjemputnya. Namun ada cara di mana kita ikhtiar sedikit, rezeki itu didatangkan. Ingat pola ketiga tadi, ya, polanya Imam Syafi'i tadi. Ini ternyata rahasianya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 172, ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Jadi rezekinya bukan karena ikhtiarnya, tapi karena apa? Beliau ya ikhtiar, namun bukan karena ikhtiar yang mendatangkan rezeki, tapi karena marozaqnakum, Allah yang kirimkan kepada kita rezekinya, ya. Washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Perhatikan ini. Rezeki, kita ikhtiar sedikit, rezeki akan dihadirkan oleh Allah. Marozaqnakum, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, syaratnya ada dua, sahabat-sahabat fillah. Apa itu? Jika rezeki itu kita harus ikhtiar mengejarnya, itu adalah untuk semua makhluk, tapi bagi orang-orang terpilih di Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, hanya orang-orang yang beriman, ya. Syaratnya adalah beriman. Yang kedua adalah dari ujung Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, ya. Iyyahu ta'budun. Apa itu? Jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi apa maksudnya? Hanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadikan Allah satu-satunya as-somad, satu-satunya bergantung, ya. Bukan justru kita menghadirkan berhala-berhala selain Allah, menghadirkan ya iyalah saya bisa sembuh karena saya minum obat ini dan lain sebagainya. Artinya kita memberhalakan obat kita. Ya, maka hati-hati sekali. Saat kita benar-benar serahkan semuanya kepada Allah, ya, kita tidak menyekutukan Allah, perbaiki tauhid kita, ya. Berikutnya kita beriman kepada Allah, maka marozaqnakum ini akan terjadi. Allah yang akan kirimkan rezeki kepada kita. Nah, berikutnya rahasia yang ketiga ini lebih lagi. Ini pola yang keempat, ya. Akan dibukakan langsung oleh Allah limpahan rezeki dari langit dan bumi. Jadi tidak harus ikhtiar, tapi langsung Allah limpahkan sekaligus nih rezeki dari langit dan bumi, ya. Bagaimana caranya? Ini sebagaimana Siti Maryam, ya, Masya Allah, beliau di mihrab saja Allah gerojokkan rezeki. Sebagaimana Asyif ibnu Bakhir, ya, langsung beliau ingin langsung pindah tuh, ya, kerajaan Ratu Bilqis, Masya Allah. Bagaimana caranya? Ternyata rahasianya di Quran surat, ya, Al-A'raf ayat 96. Apa itu? Ya, agar kita senantiasa dibukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi, ya, oleh Allah Ta'ala. Jadi kita langsung digerojok tuh rezeki. Allah Ta'ala berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya. Apa ini maksudnya? Walau anna ahlal qura, ya, dan sekiranya seluruh penduduk negeri amanu wattaqau, ya, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna, maka pasti kami akan bukakan alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Allah yang akan bukakan. Maka kuncinya apa? Jika marozaqnakum tadi kuncinya adalah iman dan memperbaiki tauhid kita, maka di Quran surat Al-A'raf, ya, ayat 96 ini kuncinya adalah ditambahi dengan takwa.
ya, saat kita senantiasa iman dan bertakwa, Allah akan gerojokkan rezekinya. Maka turunan dari ayat ini ada dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka bagaimana cara meraih kekayaan rezeki ini adalah justru kita perbaiki iman kita, takwa kita. Kita bekerja keras di sajadah-sajadah kita. Saat kita senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari seluruh persoalan kita, dan Allah akan hadirkan min haitsu la yahtasib, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Lantas jika kita sudah digerojok rezeki nih saat ini, rezeki sudah melimpah nih kepada kita, nah, apakah rezeki kita ini sudah berkah? Ini akan kita kupas bersama-sama, ya. Sebagaimana pula gurunda kita yang sangat luar biasa, Ustaz Nasrullah menyampaikan, ya, banyaknya rezeki itu belum tentu berkah. Namun kalau berkah sudah pasti ditolong Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.